Hai Taurus, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Kali ini aku mau membacakan bagaimana prediksi kehidupan kamu untuk tahun 2025. Dan ini adalah pembacaan yang secara detail, jadi ini bacaannya akan cukup panjang ya, kamu relax aja. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja. Oke. Kita akan siapkan dulu kartunya. Ini juga pembacaan secara general banget ya guys, jadi kamu ambil yang kamu merasa cocok buat kamu, karena ini tentunya nggak akan cocok untuk semua orang. Mungkin bisa cocok semuanya, bisa cocok 50%, 80%, 10%, seperti itu. Oke. Bagaimana kehidupan Taurus untuk tahun 2025? Kehidupan Taurus untuk tahun 2025. Three of Cups, Six of Pentacles, Ace of Pentacles, the World, Justice, Nine of Swords, Nine of Cups, Ace of Swords, okay, Three of Wands, dan Five of Swords. Can we clarify? Nah, good, the Fool ya. Oke, sekian. Oke, Taurus. Aku ngelihat di sini poin utama kamu ya, hal yang paling kamu utamakan di tahun 2025 ini adalah pertemanan kamu, partnership kamu, kolaborasi kamu dengan orang lain, bisa juga hubungan kamu dengan seorang teman saat ini, atau bisa juga ini beberapa ya, nggak semua, ada hubungan cinta segitiga gitu. Cuman kalau aku ngeliat ini intinya soal hubungan kamu terhadap beberapa orang, bukan cuman ke satu orang. Ini juga bagaimana kamu bersikap ke lingkungan kamu, ke komunitas kamu, bagaimana kamu bisa nyaman terhadap lingkungan kamu sih di sini. Aku lebih lihat ini sebagai ya lingkungan yang kamu hadapi saat ini, karena ini teman dekat atau pertemanan yang sering kamu ketemu sama mereka. Bisa aja di kantor, bisa aja di sekolah, di kampus, di rumah, di komunitas. Jadi ini tentang bagaimana kamu dan komunitas kamu. Itu kamu lagi fokus di sana di tahun 2025. Ada beberapa sepertinya yang ingin volunteer juga ya. Ada beberapa dari kamu yang kayak pengen mengembangkan diri dengan cara
lebih lebih aktif lagi di community, pengen mencari komunitas baru juga yang sesuai dengan minat kamu, supaya kamu tuh ngerasa bisa lebih berkembang gitu kalau aku lihatnya. Nah, aku lanjutin tantangannya ada Six of Pentacles. Di sini sepertinya karena ini beberapa adalah hal baru ya di kehidupan kamu, jadi perlu waktu gitu untuk berkembang. Kamu juga butuh banyak effort untuk mereka ya, untuk teman kamu, untuk pasangan juga ada, untuk komunitas kamu. Kamu tuh butuh melakukan banyak effort untuk ini. Ada beberapa yang kerja jadi public figure ya di sini kulihatnya, atau jadi public service, kerja sosial gitu. Itu kamu sangat butuh banyak effort. Ada beberapa dari kamu, yaitu lagi aku ngerasa kamu pengen volunteer, dan ya ini tantangan baru buat kamu, karena sebenarnya kembali lagi apa yang kamu cari dalam kehidupan kamu sih gitu. Kalau misalnya kamu mencari uang dan mencari partnership yang cocok, ini juga bisa jadi tantangan tersendiri dari lingkungan ya, atau dari partner kamu, terutama buat teman-teman yang berbisnis, atau dari lingkungan kerja mungkin yang agak toksik gitu ya. Aku nggak lihat ini terlalu love life, ini lebih ke bagaimana dirimu sih ke depannya itu, dan tantangannya lebih ke situ, bagaimana kamu mau effort yang seberapa besar gitu untuk bisa mencapai tujuan kamu, seberapa kamu mau menurunkan ego kamu juga untuk bisa mendapatkan win-win solution. Ya, kenapa aku tadi bilang lebih soal materi ya, kerjaan atau komunitas yang seperti itu? Karena di sini ada Ace of Pentacles yang mendasari semuanya. Ya, kamu juga selain fokus ke partnership tadi, ada sesuatu yang pengen kamu bangun secara material gitu. Bisa bisnis baru, bisa pekerjaan baru, bisa juga hobi baru, tapi adanya sesuatu yang baru yang terlihat gitu ya, atau bisa menghasilkan secara cuan gitu ya, buat kamu berkembang secara finansial. Itu kamu menginginkan seperti itu. Ada beberapa yang pengen atau sedang menghadapi lingkungan pekerjaan yang baru, atau lingkungan karir yang baru ya. Kan nggak semua udah bekerja, tapi ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah. Itu yang kulihat di sini. Ada lingkungan baru yang kamu hadapi, dan ini lebih ke lingkungan ya itu, karir tadi, yang masih mempengaruhi kamu sampai saat ini ya, dari masa lalu kamu itu, karena ada beberapa hal yang berakhir ya di hidup kamu, yang udah kamu tutup buku di tahun 2024, tapi kayak masih mempengaruhi kamu di 2025 ini. Jadi misalnya kamu habis resign, jadi kamu pengen mencari pekerjaan baru, atau kamu pengen resign gitu ya, dan 2024 belum kesampaian, kamu pengen itu terjadi di 2025, karena kamu pengen mendapatkan sesuatu yang baru, dan nggak pengen ada di lingkungan yang lama. Ini juga relationship ada di sini ya, aku lihat ya, beberapa ada yang pengen udahan gitu ya, terutama kalau yang punya hubungan cinta segitiga, kayak kamu nggak pengen terlalu effort lagi kepada seseorang yang menurut kamu juga nggak terlalu worth gitu. Jadinya kamu pengen menutup, benar-benar menutup masa lalu kamu, nggak pengen buka-buka lagi, meskipun kadang masih kepikiran sampai tahun 2025 ini. Misalnya kamu udah close gitu ya, close case sama seseorang atau sama kerjaan kamu,
kamu ngerasa udah selesai nih sama sesuatu itu tadi. Cuman ada momen-momen di tahun ini ya, di 2025 itu yang kamu ngerasa masih keinget lagi gitu. Ya sebenarnya itu wajar aja sih, karena pikiran kita kan kadang mengingat hal-hal di masa lalu. Tapi apakah kamu tetap berada di masa lalu atau berada fokus ke masa sekarang, itu yang jadi PR buat kamu juga di 2025. Nah ini outcome-nya aku lihat kamu akan mendapatkan hidup yang lebih stabil, kestabilan yang kamu cari kemarin-kemarin itu bisa mulai kamu dapatkan di 2025. Jadi misalnya kamu ngerasa keuangan kamu kurang baik kemarin, atau hubungan percintaan kamu toksik kemarin, atau lingkungan kerja juga kamu tidak membuat kamu berkembang, itu akan mulai berubah ya, menjadi lebih seimbang ya. Aku belum melihat terlalu naik secara signifikan, tapi ini ada perubahan ke arah positif. Setidaknya kamu tidak merasa terlalu stres lagi gitu. Karena di sini kulihat kamu tuh pengen ya, ini harapan kamu tuh pengen terlepas dari rasa overthinking kamu terhadap lingkungan kamu gitu. Kadang kamu tuh ngerasa kamu dijudge A, B, C gitu ya sama orang-orang, dan ya sebenarnya kenapa kamu dengarkan gitu mereka, dan kamu pengen membuktikan bahwa kamu tuh bisa untuk melakukan sesuatu gebrakan atau bisa berguna bagi banyak orang. Setidaknya buat diri kamu sendiri itu kamu merasa pengen terbebas dari rasa itu tadi overthinking kamu gitu. Itu goals kamu yang paling utama di 2025 ini. Makanya effort kamu tuh mau seberapa itu menjadi tantangan tersendiri, karena kamu kalau terlalu banyak effort juga agak overthinking, kalau nggak effort juga kepikiran. Ini ya itu lebih ke tantangan kamu. Oke, aku akan lanjut. Ini bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri di tahun ini ya. Ada Nine of Cups. Kamu kayak melihat kamu tuh sebenarnya cukup happy ya. Memang iya sih, karena tadi ada justice yang aku udah ngomong bahwa kehidupan kamu mulai membaik, mulai seimbang lagi, lebih stabil lagi, dan kamu mulai merasa nggak terlalu overthinking lagi akhirnya. Jadinya kamu bisa menikmati happiness gitu. Cuman ini happiness yang kamu dapat dari effort kamu sendiri dan dari dalam diri kamu. Kebahagiaan yang seperti itu, bukan kebahagiaan dari orang lain ya. Nah, kenapa kamu melihat seperti itu? Dan ketika kamu bahagia dari hal-hal kecil, kamu mensyukuri hidup kamu apa adanya, kamu tuh ngelihat lingkungan kamu tuh akhirnya ya bisa kok kamu menghadapi ini semua dengan tetap happy, tetap enggak mengorbankan diri kamu sendiri, dan akhirnya kamu menikmati perjalanan hidup kamu di tahun ini. Sedangkan lingkungan kamu melihat kamu tuh kayak lebih introvert ya di tahun ini. Meskipun kamu berusaha untuk bersosialisasi, berpartner gitu ya, pengen aktif ke sosial, bukan online ya. Ini aku ngelihat ini lebih ke nyata gitu, ke offline. Kamu lebih keluar secara offline, tapi kamu di sosial media itu kamu lebih pasif dan lebih introvert. Nah, kenapa orang-orang melihat kamu lebih introvert? Karena meskipun kamu misalnya hadir dalam suatu pertemuan atau selalu ikut gitu ya, kamu tuh jarang mengungkapkan apa yang kamu pikirkan, dan cuman ngomong kayak seadanya aja, sepatah dua patah kata. Dan itu kadang membuat orang lain itu menilai kamu agak misterius gitu di tahun ini.
Beberapa orang seperti itu ngeliat kamu tuh wow ya dia, misterius, dan beberapa ngeliat kamu sukses tapi kok diem-diem aja gitu, nggak flexing, nggak apa, pokoknya kamu tuh kayak nggak pengen show off, cuman kamu aktif gitu. Paham kan bedanya ya? Kamu aktif secara offline, kamu berkegiatan, tapi kamu nggak show off kegiatan kamu di sosial media, dan bahkan mungkin teman-teman dekat kamu atau keluarga kamu kayak nggak tahu kamu tuh sebenarnya ngapain gitu, karena kamu jarang ngobrol yang deep ke mereka, lebih kayak ya seadanya, sepatah dua patah kata aja. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Ini Three of Wands. Ini adalah harapan dan ketakutan kamu. Kulihat kamu takut melangkah sebenarnya. Ya, nyambung sama si Ace of Pentacles tadi. Ada sesuatu yang kamu tahu kamu harus jalani, kamu harus melangkah, melakukan ini. Cuman ada momen-momen kamu juga meragukan diri kamu, meragukan jalan kamu, apakah ini jalannya. Kadang kamu bertanya-tanya seperti itu, kamu kadang kayak pengen dapat sign gitu ya, dapat petunjuk yang jelas. Bener nggak sih seperti ini? So aku ngeliat kayaknya ada sesuatu yang kamu tunggu dari jauh, atau seseorang yang kamu tunggu juga. Jadinya kayak kamu harap-harap cemas gitu ya. Ini mungkin ada kaitannya sama partner kamu, atau kalau yang menunggu pekerjaan baru ya kamu sedang harap-harap cemas untuk itu. Ada beberapa kayaknya ada yang nunggu pengumuman CPNS. Ada itu muncul di aku, jadi aku ngomong aja. Ya itu harapan kamu kayak menunggu sesuatu datang dengan positif gitu ya. Lalu outcome dari hasil tunggu kamu ini apa ya? Sebenarnya kamu tetap overthinking terhadap sesuatu ini, cuman di balik overthinking itu kulihat memang ada hal yang baru ya yang hadir di hidup kamu. Ini lebih ke karir sih, terus terang aku ngelihatnya karir atau pertemanan ya, sosial tadi. Selama kamu nggak terlalu pasif menunggu ya, jadi the full itu awal yang baru yang akan datang ketika kamu berani untuk melangkah, nggak hanya menunggu. Jadi hasilnya, meskipun kamu harus menunggu hasil, tapi kamu juga harus melangkah terlebih dahulu dan mempercayakan hasil kepada semesta. Yang kulihat di sini seperti itu. Jadi ketika kamu udah melangkah, kamu percaya aja, kamu berusaha semaksimal mungkin terhadap apapun problem yang ada di hidup kamu, apapun yang ingin kamu capai, itu nanti ada hasil baru yang terlihat, atau awal baru yang terlihat di tahun ini gitu guys. Oke, itu prediksi untuk 2025. Dan aku akan lanjut ke pesan semesta buat teman-teman semua untuk tahun ini. Kita akan lihat apa pesan semesta buat Taurus di tahun 2025. Pesan semesta. Keeper of Wonder. Ini satu aja. Kita ambil dari kartu lain. Pesan semesta untuk teman-teman Taurus di tahun 2025. Pesan semesta untuk teman-teman Taurus di tahun 2025. Intuition. Dan satu lagi, forgiveness. Ini sepertinya sosok di sini nih. Ya, aku melihat seperti itu.
Ada sesuatu yang harus kamu maafkan dari masa lalu kamu ya. Yang tadi aku bilang soal kamu pengen menutup masa lalu kamu, kayak pengen closure terhadap suatu hal gitu. Dan pengen, ya pengen melupakan itu. Tapi itu memang bisa terjadi kalau kamu memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Ini gampang diomongkan, I know. Dan kadang dilakukan itu agak sulit. Saya paham betul itu. Cuman ketika kamu memaafkan masa lalu kamu, kamu akan lebih mudah menutup lembaran itu. Dan mulai lembaran baru di hidup kamu. Aku menangkap pesan seperti itu. Lalu di 2025 ini juga banyak intuisi kamu yang akan ke asah ya, ke develop. Kamu harus percaya intuisi kamu. Gimana caranya percaya intuisi ya? Bisa gini, misalnya kamu dapat feeling gitu. Kalau kamu belum percaya, kamu belum yakin, kamu coba catat dulu nih. Terus netral aja. Misalnya kamu belum mau melakukan secara feeling, kamu lihat, kamu amati apakah feeling kamu itu benar. Segampang gini nih, misalnya kamu pergi ke mall dan kamu bawa kendaraan, bawa mobil, kamu feeling aku dapat parkiran kok dengan cepat gitu. Nah, kamu ingat-ingat feeling kamu itu, atau kamu catat, terus kamu pergi aja gitu dengan positive thinking. Kamu amati apakah kamu benar dapat parkiran yang cepat atau enggak. Sesimpel itu sih intuisi di sini tuh. Dan itu cara yang paling mudah untuk mengasah feeling kamu atau intuisi kamu. Jadi kamu bisa tahu seberapa besar intuisi kamu tuh benar gitu ya, atau bisa kamu percayai. Kadang tapi intuisi ini juga harus dibarengin sama pemikiran logis, jadi ya itu ya kamu mix and match lah ya, kamu bisa belajar banyak di tahun ini untuk itu. Lalu ini ada Keeper of Wonder. Aku ngeliat dari sini ya, tadi waktu aku dapat kartu ini pertama tuh, jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar hal-hal baru karena kamu takut untuk melangkah. Karena kamu takut di cap atau di judge ini itu oleh lingkungan kamu. Jangan sampai seperti itu. Tetaplah belajar, tetaplah jadi seseorang yang sangat ingin tahu banyak hal di dalam hidup. Jadilah tetap orang yang mengamati. Aku juga ngeliat di sini ya, beberapa dari kamu yang punya bidang atau punya hobi menulis, itu bisa kamu asah lagi ya, kamu tekunin di situ. Siapa tahu ada ide-ide yang muncul juga dari situ. Aku lihat juga di sini adanya kamu perlu untuk me time ya. Tapi me time ini bukan di rumah, bukan di tempat ramai, tapi sebisa mungkin ke alam bebas gitu. Kalau misalnya di kota kamu agak sulit menemukan tempat seperti itu, ya bisalah ke taman atau ya tempat yang banyak pepohonan atau sungai, kan nggak mungkin gak ada sama sekali gitu ya, yang bisa membuat kamu tenang, atau setidaknya tempat yang agak sepi. Kalau misalnya ke kafe atau apa, cari yang suasananya lebih ke natural dan sepi, karena kamu lagi butuh beberapa waktu me time karena kesibukan kamu sudah membuat kamu harus berhadapan dengan banyak orang, dan untuk mengisi energimu kembali ya kamu membutuhkan itu sih dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Buat teman-teman Taurus, please like videonya kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu nggak suka, share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa, bye bye.